Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waridwan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufan Akbar dari kelas 11 IPS 2 absen 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia dan makna proklamasi bagi kehidupan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah proses menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima, Jepang dijatuhi bom atom pertama oleh sekutu. Dan pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan digantikan PPKI. Dan pada 9 Agustus 1945, kota Nagasaki, Jepang dijatuhi bom atom kedua oleh sekutu. Dan pada 9 Agustus 1945, Jenderal Terauchi memanggil Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajman Weddireningrat ke Dalat, Saigon di Vietnam. Dan pada 12 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajman Weddireningrat ke Dalat bertemu Marsekal Terauchi yang menegaskan bahwa Jepang akan menyerahkan kemerdekaannya kepada bangsa Indonesia. Dan pada 14 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajman Weddireningrat kembali ke Indonesia. Sultan Syahrir mendesak Soekarno-Hatta untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat ke sekutu dan terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Dan pada 16 Agustus 1945, dini hari Soekarno-Hatta diculik oleh golongan muda untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia lewat radio di Rangkas Dengklok, Karawang. Dan pada 16 Agustus 1945 malam, Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta. Di rumah Laksamana Mayda Tadashi, para tokoh nasional berkumpul untuk berunding persiapan kemerdekaan Indonesia. Dan pada 17 Agustus 1945, tepatnya pada jam 10 pagi, Soekarno dan Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Kita lanjut ke makna proklamasi bagi kehidupan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah makna di bidang sosial. Proklamasi memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat untuk menjadi masyarakat mandiri dan berjiwa sosial yang tinggi. Dan makna bidang ekonomi yang kedua adalah Indonesia dapat mengatur perekonomian sendiri yang disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan pada makna yang ketiga, makna bidang budaya adalah Indonesia memiliki kebudayaan yang berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Dan yang keempat, makna bidang politik, Indonesia memiliki sistem pemerintahan kedaulatan rakyat, yaitu kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dan pada nomor kelima, makna bidang pendidikan, rakyat dapat belajar dengan baik tanpa mementingkan status sosial, meningkatkan kualitas masyarakat, terbebas dari penjajahan dan menikmati hidup yang nyaman. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.